AHY bertanggung jawab menghimpun suara pemilih untuk memenangkan Capres dan Cawapres 02 Prabowo Sandi. Sekaligus mengemban tugas untuk memenangkan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif agar partai berlambang Mercy tersebut lolos dalam parliamentary threshold. Tugas AHY menjadi semakin berat ketika sang ibunda Ani Yudhoyono divonis menderita kanker darah dan harus menjalani perawatan di Singapura. Dalam kerja politiknya, AHY serta para kadernya berhasil membawa Partai Demokrat mengisi kursi di parlemen, melewati ambang batas parlemen yang ditetapkan sebesar 4%. Saja selama 7-8 bulan terakhir terjadi polarisasi, segregasi masyarakat, terutama di kalangan bawah. Ya, cukup kuat. Benar sekali Mbak Anissa, ini yang saya sangat sedihkan. Saya dalam waktu 1,5 tahun terakhir ini berkeliling Nusantara dari satu kabupaten kota ke kabupaten kota lainnya untuk menyapa secara langsung masyarakat kita dari berbagai elemen, golongan, dan juga sangat majemuk tentunya karena kita terdiri dari berbagai identitas, suku, agama, ras, dan etnis termasuk golongan. Saya menangkap tidak hanya sinyalemen tetapi juga sudah terasa sekali tidak hanya di level elit partai politik, tidak hanya antar kandidat tetapi juga sudah turun sampai dengan akar rumput di mana masyarakat kita seolah-olah terbelah. Terjadi polarisasi yang makin mengental dan ini hanya karena perbedaan pandangan dan pilihan politik. Beda parpol, beda capres, kemudian diperluas karena penggunaan narasi tertentu yang sangat merugikan bangsa kita. Seolah-olah dibentur-benturkan antara Pancasila dengan Islam, antara NKRI dengan khilafah, antara pluralisme melawan satu identitas tertentu. Ini tidak baik, karena sesungguhnya bangsa kita adalah bangsa yang super majemuk. Jangan sampai kita terus mencari-cari perbedaan di antara kita. Identitas tidak akan pernah kita samakan. Semua memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri. Justru saya berharap melalui proses demokrasi yang matang dan dewasa, dan tentunya saya sangat berharap para pimpinan politik, para elit, para tokoh juga bisa menjadi role model, menjadi tauladan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus menyemai kedamaian dan kerukunan di antara kita. Jangan sampai hanya karena pemilu yang sifatnya sesaat, kemudian terjadi perselisihan dan keretakan persatuan yang bersifat permanen. Kita akan rugi dan mundur ke belakang. Aktif di sosmed ini memang dari dulu, apa kebetulan pada saat kemarin tuh yang pas tahun 2016 sebetulnya, itu? sebetulnya udah punya akun di sosmed itu sejak 2012 kalau nggak salah ya. Iya, zamannya masih pacaran mungkin ya? Enggak lah, udah. Oh, udah lama lagi, Tapi 13 tahun yang lalu. tentunya makin kesini kan penggunaan sosmed harus lebih spesifik lagi. Kalau dulu benar-benar hanya untuk menginspirasi, kemudian juga bercerita tentang kehidupan kami, keluarga, termasuk di karir sebagai perwira gitu kan. Pakai admin sendiri? Oh sendiri. Sendiri ya? Saya sendiri, kelola sendiri, karena bagi saya ya komunikasi harus langsung lah begitu. Oke. Followernya kan cukup banyak ya, memiliki follower yang banyak. Kemudian sebetulnya pada saat kita posting, pada saat Mas Agus atau Nisa posting, mana yang paling diminati atau disukai oleh netizen kalian, followers kalian? Biasanya tuh foto keluarga kah atau apa? Hitungnya dari likes ya, berarti emang dari comments. Biasanya tuh ya kalau tentang family, tentang keluarga, saya berdua dengan Mas Agus atau saya bertiga dengan Aida. Kekawinan bareng gitu kan ya. Lihat tuh. Kalau sesuatu, kalau saya sendiri posting likes-nya nggak sebanyak kalau saya berdua Mas Agus atau bertiga dengan Aira gitu. Mereka lebih suka yang family, jadi ada values mungkin ya. Yang bagaimana kalian melihat haters? Gini, kalau saya boleh mengutip perkataan sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan bahwa jangan pernah menjelaskan tentang dirimu, tidak perlu kamu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak memerlukan itu, tapi mereka yang membencimu tidak akan percaya itu. Jadi buat saya ya sudah, biarkan mereka ada. Saya mau menjelaskan diri saya atau membela diri saya sedemikian juga, mereka tidak akan percaya itu. Yang penting siapa yang menyukai saya, mereka tahu betul siapa saya. Memang ilmu yang paling tinggi itu adalah sabar dan ikhlas.
Jadi sabar menghadapi yang begitu-begitu dan ikhlaskan saja kalau memang sudah terjadi. Tapi yang perlu saya cermati di sini, ini kebetulan kita ngomong generasi milenial yang sangat akrab dengan teknologi. Hati-hati kita jangan sampai menjadi bagian yang juga senang menebar kebencian, kebohongan, dan juga hoax begitu ya. Nah, ternyata haters itu juga ada yang difabrikasi, ada yang dibuat gitu, tidak murni karena banyak mesin juga lucu, gitu. Ketika masa-masa tertentu kok tiba-tiba banyak komentar nggak bagus, tapi begitu masa itu lewat kok jadi bagus semua lagi sekarang. Kemana mereka pergi gitu kan? Akhirnya punya teliti, ternyata hoax tuh ada yang kayak gitu, ada yang buzzer, Produksi secara masif dan terstruktur. Mas Agus, ada pesan tertentu untuk masyarakat yang memang selama 7-8 bulan ini begitu kencang benturannya. Perdebatan tidak hanya terjadi di dialog-dialog televisi, namun sampai ke warung-warung kopi. Iya, gitu. betul. Perdebatan politik. Iya, saya ada dua hal. Artinya masyarakat semakin aware dengan isu-isu politik, tapi di sisi lain juga saya khawatir kalau narasinya tidak tepat, maka bukan politik yang beradab, bukan politik yang keren, tapi politik yang menghancurkan, yang destruktif juga. Saya mengajak kepada diri saya dan segenap masyarakat Indonesia untuk mari setelah pemilu usai kita berbenah diri, kita rajut kembali persaudaraan kita. Saya sedih karena di sana sini saya mendapatkan informasi dan laporan hubungan pertemanan, persahabatan, bahkan hubungan keluarga itu bisa rusak hanya karena berbeda pilihan politik. Ini kan sangat disesalkan. Jangan sampailah itu terjadi berkelanjutan. Saya ingin ke depan kita sama-sama kembali fokus pada tujuan demokrasi, yaitu untuk melahirkan gagasan-gagasan terbaik yang bisa diimplementasikan oleh para pemimpin yang terpilih dan juga para wakil rakyat yang terpilih yang nanti insya Allah akan duduk di DPR RI, termasuk DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, secara amanah, secara bertanggung jawab, dan juga semua itu didedikasikan untuk rakyat yang kita cintai bersama. Ada tengah waktu yang cukup lama antara pemungutan suara dengan nanti hasil dari KPU 22 Mei. Hampir sebulan ya, Mas Agus. Iya. Masyarakat sebaiknya seperti apa nih menyikapi waktu tunggu yang cukup lama, 1 bulan lebih? Ya, dibutuhkan kesabaran. Mari kita menjaga suasana dengan baik, ya. Jangan sampai terlalu gaduh. Tetapi juga bukan berarti menjadi dingin, seolah-olah tidak berarti 17 April kemarin. Tetap harus dijaga suasana demokrasi yang sehat. Sehat itu bukan berarti semuanya satu suara, tetapi harus ada perbincangan yang produktif, yang konstruktif. Tapi juga kita harus meyakinkan, kita patut menuntut kepada penyelenggara pemilu agar bisa menjamin semua proses ini berjalan dengan jujur, dengan adil dan demokratis. Ini negara kita sendiri, setiap warga negara punya hak dan kewajiban moral untuk sama-sama mengawasi proses ini dengan baik. Nah, mudah-mudahan kalau kita tenang, sabar, hati kita adem, sejuk juga pikiran kita, maka apapun hasil final nanti, siapapun yang terpilih oleh rakyat Indonesia sebagai pemimpin negeri dan juga sebagai wakil rakyat, itu semua adalah yang terbaik untuk kita. Dan harus kita terima dengan lapang dada, dengan berbesar hati. Dan orang yang besar hatinya adalah ketika ia menerima realitas dengan baik, tetapi juga terus fokus pada tujuan besar, mengapa ia berjuang sejak awal. Baik, terima kasih Mas Agus atas waktu berbincang-bincangnya wawancara eksklusif ini. Saya mengutip dari Mas Agus tadi, di dalam kontestasi pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Siapapun nanti yang menang, pasti akan membangun Indonesia 5 tahun ke depan, dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus sama-sama ikut membangun negeri ini. Terima kasih.